warahmatullahi. Alhamdulillah, Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah salat maghrib Masjid Jami Assalam Al-Jami yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan, diridhai serta dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari yang indah, yang cerah, bertabur rahmah dan maghfirah, terlimpah curah untuk kita semua. Kita ditakdirkan oleh Allah berjumpa dengan malam hari ini, malam Ayyamul Bid, malam putih, malam cerah. Kebetulan kalau lihat ke langit bening rasanya, ada rembulan yang terlihat. Mari kita hadirkan rasa syukur kita, rasa bahagia kita, rasa sukacita kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia. Wasilah Allah kehendaki kita semua malam hari ini bisa hadir di sini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita umat yang senantiasa tunduk dan taat kepadanya, mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bersemangat untuk menjadikan ad-din al-Islam wasilah kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Mari kita syukuri dan kita akui hadza rahmatun mir rabbi, bahwa ini semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan mari kita jadikan setiap awal malam adalah ajang melabuhkan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan tekad kita bahwa malam hari ini adalah malam terbaik kita semua. Setuju apa tidak nih? Kenapa Ustadz? Karena tidak semua orang bertemu dengan malam hari ini. Ya, berapa banyak orang yang tak sampai usianya kepada malam hari ini. Malam hari ini adalah malam yang baru untuk kita. Kita tak punya pengalaman hidup di malam hari ini. Lembar baru ini mari kita isi dengan amal-amal yang mulia, karena begitu mahalnya waktu. Dan sebenarnya kalau kita mau lihat, kita diberikan oleh Allah jatah waktu sekian puluh tahun misalnya. Tapi kita cicil, setiap hari kita ambil terus tanpa terasa udah mau selesai. Kita nggak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Menjadi kerugian besar kalau waktu yang Allah hadiahkan ini tak menghantarkan kita kepada kebahagiaan. Justru malah menghantarkan kepada kesengsaraan. Berapa banyak orang yang sekarang di alam kubur, kalau mau kita fakuri, pasti mereka ingin kembali ke muka bumi. Sementara kita yang berada di muka bumi terkadang lupa diri, lupa kepada ilahi, padahal kita semua akan mati. Betul apa enggak nih? Nah, mudah-mudahan yang hadir di sini semua Allah berikan kesadaran betapa mahalnya waktu sehingga tidak menyia-nyiakan waktu. Betapa mahalnya hidup sehingga tidak menyia-nyiakan kehidupan. Karena harga waktu terasa saat waktu itu habis, dan harga hidup itu akan terasa banget saat kehidupan itu telah tiada. Sebagaimana harga sehat terasa ketika hadirnya rasa sakit yang kita derita. Salawat wassalam terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah curah kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat senang, sangat bersyukur kepada Allah masih dipertemukan dengan tahun baru 1448 Hijriah. Kalau saya boleh mengajak, mari kita jadikan momen Muharram ini momen hijrah kita. Mari kita niatkan dan kita tekadkan bahwa tahun ini adalah tahun kemenangan kita. Setuju apa enggak nih? Arahan untuk menjadi menang, arahan untuk menjadi sukses, bahkan seruan itu tanpa kita sadari atau dengan kita sadari
sebenarnya sering mampir dalam kehidupan kita. Kita dengar nggak kalimat ini? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sering dengar kalimat ini, Pak? Apa itu artinya? Sebelum kalimat ini ada muncul hayya 'alal falah. Betul enggak? Mari kita salat. Hayya 'alal falah. Mari kita gapai kemenangan. Betul enggak? Coba pagi banget ya, kalimat itu kita dengar. Di siang hari terik mentari, terik matahari terasa begitu panas. Kalimat itu juga kita dengar. Hayya 'alal falah. Sore hari dah istirahat kita kerja, kalimat itu juga kita dengar. Hayya 'alal falah. Benar enggak, Pak? Malam mau tidur dengar juga tuh kalimat hayya 'alal falah. Sebagian orang kalau nguburin juga ada mendengar kalimat itu hayya 'alal falah. Benar enggak, Pak? Ya, pas lahiran juga ada yang ngajanin tuh hayya 'alal falah. Artinya apa tuh? Menang, menang, menang. Benar enggak? Jadi kita ditakdirkan oleh Allah di muka bumi ini harus menjadi the winners. Ya, sang juara, sang pecundang, bukan sang pecundang, ya, tapi sang pemenang. Ya. Bahkan kalau kita lihat proses kelahiran kita, itu juga kita berebut dengan jutaan calon manusia, ya, untuk membuahi sel telur. Dan yang berhasil adalah kita yang sekarang hadir di muka bumi ini. Betul nggak, Pak? Kita telah berhasil ya mengalahkan jutaan calon manusia, dan yang berhasil adalah kita. Kita pernah menang di masa lampau. Tapi di masa sekarang kita juga harus menang. Ya, menang itu bukan diukur dari berapa banyak harta, karena itu cuma sekedar mainan belaka, juga sekedar titipan yang kalau kita tak bisa bertanggung jawab akan menjadikan kecelakaan buat kita. Menang juga bukan dengan pangkat jabatan yang tinggi. Halo. Tapi kemenangan yang harus kita bangun adalah di saat kita menang, bahagia atau sukses menurut Allahu Jalla wa Ala. Halo. Cek sound, halo. Sekali lagi cek sound, halo. Pertanyaan saya, sudahkah kita menang di hari ini? Sudahkah kita menang di pekan ini? Atau akankah kita menang di bulan ini? Kalau ke belakang, apakah bulan yang lalu kita menang dan sukses? Saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan malam hari ini menjadi bahan perenungan untuk kita semua. Mari kita tafakuri betapa mahalnya kemenangan dan sekarang sedang kita perjuangkan. Bukankah surga itu dihadiahkan bagi para pemenang? Betul apa tidak, Pak? Dan neraka juga disiapkan bagi para pecundang. Ya. Apakah sukses, menang, ya, berhasil diukur dari kekayaan? Tentu tidak. Kalau kemenangan, kesuksesan diukur dari kekayaan, maka Qarun adalah orang yang paling menang. Kalau menang, sukses diukur dari kekuasaan, Fir'aun yang paling hebat. Tapi sesungguhnya bukan di situ. Ustadz, bagaimana kemenangan kita? Kemenangan kita diukur dari cukup satu hal saja. Ya. Halo. Ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mari kita tunjukkan. Ustadz, betul itu ayatnya? Ada enggak? Ada. Ya, salah satu contohnya di Quran yang sering kita dengar. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Betul? Itu surah apa? Hah? Kayaknya masih pada belum connect ini.
Sebelum kalimatnya begini, wa yaghfir lakum dzunubakum. Sebelum kalimat itu, yuslih lakum a'malakum. Sebelum ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Tuh. Halo. Surah apa itu? Ini sering dibaca ini ya. Surah Al-Ahzab ayat ke 71. Tapi biar enak mulai dari 70 aja. Tafadhol Ustaz. Ya. Kalau Bapak-bapak mau buka Quran enggak apa-apa sambil kita melihat Qurannya ya. Ya, yang perlu alat bantu berarti enggak usah gitu ya. Kan harus pakai kacamata tuh. Ya, dari ayat 70 aja Ustaz. Biar ada redaksi yang sempurna. Allah. 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 Sudah cukup. Shadaqah. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah. Ayat ke-71 yang ingin saya bahas. Tapi kita mulai dari ayat 70-nya supaya menjadi pelajaran yang mahal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hei orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Disuruh takwa. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah, berucaplah dengan perkataan, dengan ucapan qaulan sadida, ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Ketika engkau memulai dengan perbuatan, perkataan dulu Pak. Yuslih lakum a'malakum, maka amalmu akan Allah perbaiki. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosamu akan diampuni. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima, maka ia berada dalam kemenangan yang agung, dalam kesuksesan yang besar, ya, dalam keberhasilan yang luar biasa. Sukses besar, mulia besar, ya, kemenangan besar diberikan oleh Allah ketika orang menghadirkan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Betul apa enggak, Pak? Jadi sukses kita kapan, Ustadz? Ketika kita mampu mengawal hari kita, jam kita, menit kita, hari kita, ya, pekan kita, bulan kita, all semuanya tidak menyimpang dari syariat Allah dengan menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasul.
Ini penting. Maaf, kita lihat bareng-bareng. Tadi udah close ya. Tadi cuma saya ingin saya sampaikan, kalau kita mau diperbaiki Pak, perbaiki akhlak kita, perbaiki kehidupan kita, mulai dari memperbaiki ucapan kita. Ya, nanti diperbaiki semuanya. Ya, jangan ngomong kasar, jangan ngomong yang menyakitkan. Pokoknya kendalikan ucapan kita. Nanti semua akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu rahasia. Ya, yang sering kali orang tidak paham akan hal itu. Ya. Baik. Kita tafakuri. Hari ini kita sampai jam ini. Teman-teman yang sekarang sedang rekreasi, ada yang sedang jalan-jalan, ada yang mungkin di pegunungan, di mana mereka semua saat ini sampai jam ini. Ada yang senang, ada yang lelah, ada yang capek, ada yang bahagia, berbagai macam aktivitas. Benar apa enggak Pak? Benar apa enggak nih? Kadang saya suka tafakur, ada orang ngajak, bro jalan yuk, kemana? Ke Puncak 2. Naik apa? Naik motor. Kebayang enggak ke puncak naik motor? Sama bini berdua. Bapak pertanyaan saya, mau enggak begitu? Tapi dia seneng. Mobil dia punya, duit banyak. Kenapa milih pakai motor? Kata dia, naik motor itu lebih menyenangkan. Berarti kalau begitu gimana? Yang dari kota pingin ke gunung. Betul enggak? Dan sebaliknya yang dari gunung pingin ke kota. Ya. Yang dia suka ternyata yang tidak orang lain suka. Karena kebanyakan orang sukanya pakai mobil, tapi dia sukanya pakai motor. Betul apa enggak nih? Halo. Yang di rumah pingin pergi, yang pergi udah 2-3 hari pingin balik ke rumah. Betul apa enggak nih? Saya cuma ingin bilang, saudara, jangan pusingkan dengan kehidupan ini. Karena bisa jadi yang kamu pusingkan, yang orang lain inginkan. Betul apa tidak nih? Yang di gunung pingin ke laut, yang di laut pingin ke gunung. Ya, benar enggak? Terkadang yang kerja pingin resign, yang enggak kerja pingin kerja. Benar apa enggak? Begitu hidup mah. Ya, selalu. Ya, kalau kata orang masalah wang sinawang, saya ingin katakan begitu. Yang kamu keluhkan sekarang, yang sangat dirindukan oleh orang lain, itu bisa saja terjadi. Yang sibuk ingin nyantai, yang nyantai pingin punya kesibukan. Begitulah kehidupan Ustaz. Terus gimana nih? Nah, untuk kita semua, bagi teman-teman yang terasa kok Ustaz hidup ini berat ya. Saya cuma ingin bilang begini, saudara, yang dipandang berat itu sebenarnya belum tentu berat. Karena hidup sebenarnya hanya permainan pikiran. Kesengsaraan bukan kenyataan sebenarnya, tapi kesengsaraan sering hadir dari buah pikiran. Benar Pak? Benar apa enggak nih? Contoh, ada orang mau pensiun. Ya, pensiunnya belum, tapi pusingnya sudah hadir. Ada enggak? Gara-gara apa itu? Gara-gara pikiran, bener enggak? Halo, lah ibu-ibu stres, bengong aja. Ditanya, Bu kenapa kok stres, bengong? Saya ngemikir Ustadz gimana ya kalau suami saya nikah lagi? Padahal suaminya masih setia sama dia. Pikiran dia jadi stres. Ya, ada lihat itu. Liatin aja, kenapa stres saya? Kenapa? Lihat cucian banyak tuh. Halo, sesuatu tuh yang kita hadapi cukup katakan la haula wala quwata illa billah, kita jalani. Itu aja Pak. Kalau kita mau jujur nih Bapak-bapak sekalian, apakah kita pernah melihat sesuatu kayaknya ini mustahil deh? Pernah nggak bilang begitu? Tapi begitu dilakoni atau dijalani, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, Masya Allah. Jadi gimana Ustaz? Kita seringkali sengsara bukan oleh keadaan, tapi oleh pikiran.
Maka tadi saya bilang, malam hari ini pikiran kita, mindset kita, pokoknya kita harus menang, gitu aja. Jangan dipelesetin, harus menangis. Kita harus menang, gitu ya. Nah, terus gimana Ustaz? Yang diberi oleh Allah kita terima dengan cara kita nikmati. Ya, karena kalau enggak kita akan stres sendiri. Yang dimiliki kita syukuri. Sederhana banget Pak hidup itu. Yang dihadapi jalani, yang diberi nikmati, yang dimiliki syukuri. Selesai. Terus gimana ini itu? Ada yang ngaturnya. Siapa? Allah. Kagak percaya apa kita sama Allah? Gitu. Emang kita masih ragu dengan kekuasaan Allah? Apa kita enggak pede punya Tuhan Allah? Cukup tunjukkan ittaqullah. Maka sukses saya bukan berapa banyak uang, berapa banyak omset, bukan. Tunjukkan aja ketaatan kita kepada Allah. Itu balik lagi ujungnya ke sana. Ya, may yuti'illah wa rasulah faqad faza fauzan azima. Taat kepada Allah dan Rasul, kau berada dalam kemenangan yang besar. Taat kepada Allah dua, laksanain perintah, jauhi larangan. Taat kepada Nabi satu, ikuti teladannya, sunnahnya. Karena yang Nabi larang pasti yang Allah larang, yang Nabi suruh pasti yang Allah suruh. Betul apa enggak? Ikuti aja cara hidup beliau. Selesai Ustadz, iya. Tapi ini kaya miskin gimana Ustadz? Kaya miskin mah ujian. Kita semua punya peluang yang sama ke surga, pun punya peluang yang sama ke neraka. Betul apa enggak? Si kaya punya, si miskin juga punya. Kan semua sama-sama diuji. Dan sebenarnya enggak perlu iri. Orang ujungnya sama, kita bakalan mati. Betul apa tidak nih? Yang kaya mati, yang miskin juga mati. Sampai dilaguin itu ya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati, rakyat biasa. Semua mati menghadap dunia yang dicari. Gak ada. Semua akan ditinggalkan saudaraku. Halo. Halo. Paham sampai di sini? Jadi yang dipikirkan sekarang seringkali membebani kehidupan kita, maka jangan terlalu banyak berpikir, mending jalani aja. Kayak orang kampung, waduh ini berapa hektar nih saya harus mencangkul. Cangkul aja dimulai, ntar juga selesai. Ini kerjaan banyak banget, udah jangan kebanyakan mikir, lakuin aja gitu. Ntar juga selesai. Kita lagi nyicil nih, diambil hari ini. Ingat, begitu saya ambil semenit, saya ambil mutiara satu. Saya ambil sejam, saya ambil mutiara. Saya ambil sehari, saya ambil mutiara. Ketika saya ambil mutiara ini, jangan gegabah nih Pak. Waktu itu mahal. Harus kita konversikan dengan perkara yang mahal pula. Mohon maaf, banyak orang sekarang diambil tuh mutiara, dibuang dengan main game, dengan nonton yang banyak. Akhirnya gimana? Habis waktunya. Ya. Main HP itu Pak, perlu energi besar. Bahkan perlu dana cukup besar juga. Pakai pulsa, betul apa enggak? Udah gitu buang waktu banyak. Sayang enggak tuh Pak? Masya Allah. Tapi mungkin kalau udah gede-gede, udah pada kayak tua kita mah gini mah jarang main HP kali ya. Udah jarang gitu ya. Nah Ustadz, baik. Kita lihat dulu sejarah. Di bulan Muharram, ya kemarin kita diingatkan dengan peristiwa Asyura 10 Muharram. Ngomong-ngomong pada puasa enggak? Alhamdulillah. Nah ini saya ingin ngajak nih. Ya, kebetulan kemarin kan Asyuranya hari apa? Hari Kamis. Wah Ustadz bertepatan banget nih. Teman-teman, sahabat-sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah.
saya ingin ngajak diri saya dan jamaah sekalian. Ya. Halo. Kalau puasa Asyura udah lewat Ustadz. Iya, karena momennya setahun sekali. Puasa Asyura itu menghapuskan dosa kafaratun ya sanatan madiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Udah lewat Ustadz, kita masih punya untuk puasa, yaitu puasa hari Senin dan hari Kamis. Kalau mau ayyamul bid sekarang ya tadi besok juga puasa. Ustadz saya mah yang biasa aja hari Senin sama hari Kamis. Nah sekarang saya mau tanya, yang hadir di sini semua sudah semangat enggak untuk puasa Senin Kamis? Hah? Oh jawabannya jangan gitu pertanyaannya Ustadz. Sekarang yang hadir di sini semua udah ngelaksanain Senin Kamis apa enggak? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa nih. Teruntuk yang belum dan menyemangati yang sudah melaksanakan hari Senin dan hari Kamis itu, dalam sebuah hadis disebutkan saatnya pintu surga dibuka. Masya Allah. Di hari Senin dan di hari Kamis, sabda Nabi Muhammad SAW, Allah Jalla wa'ala membuka pintu surga. Kemudian Allah berfirman, aku akan ampuni hamba-hambaku yang tidak menyekutukan aku dan yang tidak ada permusuhan di dalam dirinya. Maka saya ingin ngajak nih, sembari puasa Senin dan Kamis, introspeksi diri. Ada enggak kesyirikan, ada enggak permusuhan di dalam kolbu kita. Kalau Ustadz puasa bikin sehat, betul. Bapak-bapak kalau sekarang kondisinya sehat, biar sehatnya panjang, iringi dengan puasa. Puasa Senin Kamis. Bapak-bapak yang udah mulai sakit dan biar sakitnya kemudian diangkat penyakitnya kembali sehat, jangan di Senin Kamis, tapi di Saum Daud. Halo. Banyak bukti dan fakta, bahkan ilmu kedokteran modern sudah menunjukkan bahwa manfaat puasa itu menyehatkan, menguatkan imun. Ya, halo. Dan saya banyak ketemu sama teman, ya, yang saat ini sedang sakit, kemudian dengan terapi puasa, yang stroke, yang darah tinggi, yang gula sekalipun bisa kembali sehat. Bahkan kawan yang cuci darah, udah cuci darah, dia lakukan puasa, ternyata kembali kondisinya seger buger. Masih bisa bertahan sampai 7 tahun cuci darah, ya. Badannya sehat. Hanya saja dia bilang saya kayak mobil listrik ini, katanya. Seminggu 2 kali dicas. Iya, ngecasnya 5 jam sekali ngecas. Iya. Tapi dia gimana? Yang penting kita jaga pola dan ternyata tetap sehat. Kemana-mana bawa mobil nggak masalah. Bahkan ada gurunya dia, mentornya, udah 30 tahun cuci darah. Tapi masih bisa lari 10 kilo. Kita 10 kilo, kuat gak lari? Masya Allah. Halo, itu sudah kejadian Pak, bukan bermaksud ulang. Karena keadaan yang sekarang kita rasakan itu, jangan pernah kita salahkan. Itu takdir, betul Pak? Betul gak? Keadaan yang sekarang kita rasakan ini adalah takdir. Ini rahmatnya, cintanya. Ada 99 nama Allah yang menyertai takdirnya. Jangan berpikir negatif, tapi jadikan ini hal positif. Jawab dengan aktivitas yang benar. Ustaz, saya miskin. Jawab dengan jawaban yang benar. Tetap semangat, tunjukkan penghambaan kepada Allah. Terus ikhtiar, jangan mengeluh. Karena memang fasenya lagi begitu. Yang kaya jangan sombong. Ya, jangan terlalu bangga diri. Karena bisa jadi dirimu akan celaka gara-gara kekayaan. Halo. Toh sama sehari semalam 24 jam. Apa orang kaya sehari semalam 48 jam? Enggak. Ya. Halo.
Sama kok. Kalau digigit nyamuk sama-sama sakit. Udah. Ya. Bahkan kalau kita sudah taat kepada Allah, kita tidak akan lagi berpikir dari kekayaan yang diberikan, dari hadiah yang dihadiahkan. Tapi kita berpikir bagaimana saya bisa menunjukkan penghambaan. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa. Tiadalah kami perintahkan kalian semua kecuali untuk menghamba kepada Allah dengan sepenuh keikhlasan. Ya. Ngomong-ngomong bab ikhlas sudah pada tahu ada berapa level ikhlas itu? Halo. Menghamba kepada Allah itu harus ikhlas, benar apa enggak? Ikhlas juga ada makomnya, ada levelnya. Ya, setidaknya ada 3 levelnya. Ya, ikhlas yang paling rendah, dia sholat tahajud, sholat duha, sholat malam, Senin Kemis, minta kepada Allah biar diwujudin di dunia, biar kaya raya, usahanya lancar. Ada nggak yang begitu? Ikhlas juga, tapi dia minta diwujudkan di dunia. Bagian di akhiratnya berkurang. Yang pertama, itu yang rendah. Bagus enggak? Bagus, minta kepada Allah. Yang kedua, dia enggak mikir gitu. Dia cuman, ya Allah, saya pingin itu semua diwujudkan balasannya di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dunianya enggak? Dia mikir, dunia sudah dijamin. Ya. Halo. Kita lihat kisah di bulan Muharram. Pertama, puasa Asyura dikaitkan dengan apa, Pak? Diselamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Ya, Nabi Musa hamba Allah. Firaun juga. Halo. Kan sama-sama ciptaan Allah, betul enggak? Lah siapa yang ini? Yang kemudian menghadiahkan Allah berfirman kepada Nabi Musa untuk menempelkan tongkatnya kepada bahar. Terbelahlah. Dah. Di situ ada yang Maha mengatur. Siapa yang mengatur? Allah. Udah jalani aja. Tapi kisah itu terjadi pada 10 Muharram. Sehingga orang Yahudi puasa di 10 Muharram dan Nabi Muhammad ingin membedakan, ingin sekali puasa di hari Tasu'a, hari ke-9. Tapi Nabi Muhammad tidak sempat karena sudah keburu meninggal dunia. Lanjut, kita lihat Pak, Nabi Nuh turun dari kapal pada tanggal 10 Muharram. Asyura juga. Beliau berlayar lama Pak, dari 10 Rajab bayangin. Naik kapal, banjir bandang yang begitu besar, ya, baru turun dari kapal itu. 10 Muharram. Pertanyaan saya, kalau kita mau tafakur, siapa sih yang ngatur semuanya? Allah. Orang yang udah ikhlas itu, udahlah menghamba aja. Dunia mah udah ada bagiannya. Kejadian juga udah diatur sama Allah. Yang jelas tidak ada hamba Allah yang endingnya jelek. Walaupun prosesnya terkadang menyakitkan. Betul nggak Pak? Lah kalau prosesnya dipotong ceritanya bahaya. Betul nggak? Lah nggak usah jauh-jauh. Ya misalkan Nabi Muhammad pernah diboikot nggak? Berapa tahun? 3 tahun. Kalau diproses begitu, tuh ikut Nabi Muhammad aja diboikot, ekonominya nggak ada, jatuh miskin. Betul nggak? Belum selesai prosesnya. Maka Anda tidak boleh melihat orang lain karena kita nggak pernah tahu endingnya kayak gimana. Yang jelas kalau orang itu taat kepada Allah dan Rasul, endingnya pasti mulia. Walaupun prosesnya kelihatan sengsara. Dan saya ingin bilang, orang kalau udah ikhlas sama Allah Pak, kata orang sengsara, tidak.
Dia tidak pernah merasa sengsara dan disengsarakan oleh Allah. Dia bahagia dengan Allah. Kalaupun kata orang sengsara. Halo. Ini ikhlas kalau udah ikhlas nomor 2 nih, Pak. Kalau udah ikhlas nomor 1, udah nggak mikir surga dan neraka lagi. Udah totalitas, udah ke Allah saja. Contoh, Nabiullah Ibrahim dibakar. Betul nggak? Di bulan apa? Selamatnya. Di bulan Muharram. Dibakarnya di bulan Zulhijjah. Ya, tapi di bulan Muharramnya, ya, apinya padam sebelum Muharram beliau keluar. Halo. Ketika proses malaikat Jibril bicara ke Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kau minta sama Allah api itu bisa mati. Apa kata Ibrahim? Saya percaya dengan Allah, tak mungkin merusak. Kenapa? Dia sudah menyatukan asanya, menyatukan kehendaknya dengan kehendak Allah. Udah nyaman hidupnya. Mau dibeginikan, dibegitukan, Allah yang punya rencana. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tiadalah seseorang bisa berkehendak kecuali kehendak Allah. Maka orang yang paling bahagia itu, Pak, orang yang hidupnya tuh menyelaraskan dengan kehendak Allah. Enggak capek dia hidupnya. Ditakdirkan begini dia jalani. Emang takdirnya jadi pengusaha, ya jadi usaha terus. Emang takdirnya jadi pedagang, ya dagang dia. Ya. Terus gimana Ustaz, saya mau pindah dimensi? Silahkan, dia nikmati aja. Ini bulan lagi kekurangan kita nih. Ini bulan ini kelebihan kita nih. Udah ada bagiannya. Terus penghambaannya tidak berkurang. Halo. Halo. Bapak-bapak, hidup kita berapa tahun di sini? Mungkin 50, 60, 70, mungkin. Betul, Pak? Betul apa enggak nih? Kan rata-ratanya kira-kira situ nawasab'una sanatan. Ketika 60 sampai 70 tahun rata-ratanya. Coba ibu bapak bayangin. Kita cicil tuh hari. Tiap hari kita ambil. Ya. Begitu mati, tiba-tiba kita masuk ke dalam neraka Allah. Gimana kira-kira perasaannya? Nah, gimana, Pak? Langsung serem ini. Dah, Ustaz, nanyanya itu mau berat. Nah, sekarang yang gini aja deh, yang gampang nanyanya begini. Dah, semua keinginanmu dikasih, semua maumu dituruti, ya, semua yang kamu minta diberi. Ya, udah, kaya raya, begitu mati diazab. Pertanyaan saya, mau enggak saya kayak gitu? Halo? Halo, Pak? Coba tolong dijawab nih. Bapak maunya diikuti, yang diminta diberi, yang diinginkan didatangkan, kaya raya semuanya dikasih. Begitu meninggal dunia diazab oleh Allah. Pertanyaan saya, mau enggak hidup saya kayak gitu? Halo? Mau enggak kira-kira? Kenapa? Hah? Padahal ini baru ilustrasi doang, dialami aja belum. Kita sudah nggak mau. Kalau endingnya sengsara itu pasti nggak mau. Bener apa nggak, Pak? Ya udah gini aja deh, nih Mas, tak kasih nih malam 1 M, besok sampean ke penjara, mau nggak? Nggak mau juga. Artinya secara naruli pikiran kita jelas kita pingin bahagia, pingin selamat, pingin damai, pingin aman. Maka fitrah itu ada di mana? Di Islam. Ikuti Islam ini. Anda akan hebat. Halo. Ustaz,
ini saya sengsara. Kita lihat nih, Nabi Ayub, nabi yang cukup cukup sengsara katanya. Itu kalau kisahnya dipotong kan jadi nabi sampai habis-habisan, begitu kan? Kalau dipotong kisahnya. Lah, dia awalnya kaya raya. Kaya raya, Pak. Ya, istrinya enggak disebutin, banyak kok. Anaknya, umatnya, jamaahnya kalau ngaji, banyak bahasanya. Tapi diuji sama Allah. Kenapa? Karena iblis berhasil menggedor pintu langit, berdoa kepada Allah, ingin menguji Nabi Ayub dengan kesusahan. Pantas dia jadi hambamu, diuji kekayaan, coba diuji kesusahan, bisa apa enggak? Minta sama Allah. Ya. Halo. Allah memberikan hadiah, diuji Ayub dengan kesengsaraan, mulai sakit-sakitan. Apa yang terjadi, Pak? Jamaah mulai meninggalkan. Kecium aroma bau di tubuhnya. Siapa yang mau dekat sama yang bau lagi sakit? Istrinya menjauhi. Keluarganya dikucilkan, Pak. Kalau kita stop kisah di situ, tuh lihat. Yang menghamba kepada Allah, yang tunduk kepada Allah, hidupnya bertabur kesengsaraan. Jangan berhenti di situ. Gak mungkin hamba Allah hidupnya disusahin, Pak. Gak mungkin. Memang prosesnya terkadang ada ke area sana. Ya, kan ada nabi yang diuji dengan kekayaan yang luar biasa. Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Betul gak? Halo? Halo? Kan ada qasidahannya tuh. Nabi Sulaiman kaya, tetap mau sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, tetap mau sembahyang. Ya, itu kan qasidahan ya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, diuji nih Nabi Ayub. Tapi kan tetap dia ibadah terus ibadah sampai terkucil, menyendiri dan tidak ada teman. Hanya merasa cukup dan nyaman dengan Allah saja. Apakah Allah akan biarkan, Pak? Tidak. Ya. Cukup waktunya, sudah tiba saatnya, penyakitnya diangkat oleh Allah, tubuhnya diganti yang baru, jasadnya diganti yang baru, ganteng lagi, ya, seger lagi, diganti dengan kehidupan yang baru yang jauh lebih baik. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, Muharram, supaya kita punya kehebatan, keistimewaan, apa yang kita lakukan? Ustadz, kita buka Al-Qur'annya. Udah azan. Dikit lagi gak apa-apa ya. Kita buka Al-Qur'annya. Surah At-Taubah ayat ke-20. Ingin yang saya sampaikan ini. Masih ada 2 menit lagi ya. Baik, sambil dicari. Tadi saya ingatin, level ikhlas ada berapa tadi, Pak? 3. Apa aja tadi? Penghambaan yang ingin diwujudkan di dunia. Yang kedua, dengan di akhirat. Dan yang ketiga, ikhlas yang penghambaan semata-mata hanya karena Allah, ingin ridhonya, ingin cintanya. Enggak berpikir surga, enggak berpikir neraka, enggak berpikir balasan, enggak. Dia sudah nothing tulus. Itu orang-orang yang keikhlasannya sangat istimewa. Dan itulah levelnya para nabi. Ya. Surah At-Taubah ayat ke-20. Ya. Surah ke-9. Ya. Posisinya 2 baris sebelah kanan, paling bawah. Alladzina amanu.
Shadaqallah. Baik, kita ada waktu 2 menit lagi. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita tafakuri, ayat ini menegaskan kepada kita, orang itu akan naik kepada a'zamu darajatan indallah. Derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Dialah orang yang meraih kemenangan. Siapa mereka? Yang melakukan 3 hal. Pertama, alladzina amanu. Ya, halo. Dia punya kepercayaan, tegakkan iman, Pak. Jangan dikotori, jangan dinodai, beningkan iman kita. Wahajaru, lakukan hijrah. Jangan diam di rumah baik, datang ke masjid, hadir ke pengajian, hijrah, bergerak. Ya, karena tidak ada perubahan tanpa ada hijrah. Ya. Dan jaminan hijrah sangat banyak dalam Al-Quran disebutkan. Begitu pula dalam hadis. Ya. Halo, Pak. Halo. Cek orang Sunda matongku ulun, jangan diem baik, ayo keluar, gitu ya. Hijrah. Yang ketiga apa? Wajahadu, berjihad. Apa jihad? Sungguh-sungguh. Ustadz, 3 kata ini apa? Lihat kalimatnya. Pertama amanu, betul Pak? Halo. Yang kedua hajaru, hijrah. Ustadz, hijrah apa sih? Nabi bilang al-muhajir man hajara man nahallahu anhu. Orang yang hijrah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Iman, ninggalin yang dilarang. Jahadu, man mujahid ya Rasulullah. Apa itu orang-orang yang mujahid? Ya, orang yang jihad. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang bersungguh-sungguh menaikkan taat kepada Allah. Iman, tinggalkan yang dilarang, tingkatkan ketaatan. Bahasa lainnya apa Pak? Takwa. Itu muaranya. Ujungnya begitu. Maka disebutkan dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Buat yang takwa ujungnya. Ya, surga uiddat lil muttaqin. Betul Pak? Ini kalamnya. Jadi gimana Ustaz? Kokohkan iman kita. Ayo belajar tinggalin yang tidak disukai oleh Allah, namanya hijrah. Ayo kuatkan kita untuk sungguh-sungguh di jalan Allah, namanya jihad. Masih banyak orang yang gak mau bersungguh-sungguh Pak, kalah oleh hawa nafsunya. Coba kalau kita mau jujur, mau tidur apakah bapak-bapak di sini semua wudu dulu? Banyak orang yang gak sempat wudu karena malas. Berarti dia masih kalah oleh malas. Betul apa enggak? Halo? Banyak orang yang gak mau ngaji karena ego. Gak mau, kenapa? Beda dengan aliran saya, beda dengan manhaj saya. Kalau begitu apa yang terjadi? Kalah dengan ego. Maka tadi, jadikan perilaku kita orang-orang yang menang. Jadi sepakat nih, bulan Muharram, bulan kemenangan kita, 1448 Hijriah, tahun kemenangan kita. Dan kita mulai lakukan 3 hal tadi. Iman, hijrah, dan jihad. Siap Pak? Mulai nanti malam kita rubah. Ya, wudu yang sempurna mau tidur. Jangan sampai kalah oleh malas, oleh hawa nafsu. Sholat witir sebelum tidur. Takut nanti pas bangun tidur kita nggak sempat tahajud, nggak sempat witir. Habis ba'diyah isya tambah 1 rakaat witir atau 3 rakaat witir. Kenapa Ustaz? Jangan kalah oleh hawa nafsu. Manusia yang hebat bukan mengalahkan musuh, tapi yang bisa mengendalikan diri hawa nafsunya. Karena jihad yang paling besar adalah jihad mengendalikan hawa nafsu. Betul Pak? Betul apa tidak nih? Pertanyaan, siap apa enggak? Siap ya, insya Allah. Kemenangan, kesuksesan, pakaian kita. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.